Bentar. Kalau mengawang-awang susah. Kalau tidak mengawang-awang, Excel-nya sudah bisa muncul. Sudah. Sebelum melanjutkan, saya ada pertanyaan ini tadi ya. Kita pakai TW1, TW2, TW3, TW4. Ini penjualannya, kita punya penjualan itu adalah 5.000, 6.500, 10.000, 5.500. Valencia, masing-masing triwulan kan ada persediaan awal, ada persediaan akhirnya ya. Iya, Mem. Nah, sekarang kita hitung, bentar. Nih. Oh, berarti penju- kuartal itu sama aja kayak Iya. triwulan, Mem. Harusnya kalau Berarti triwulan itu kan 1 bulan, 1 tahun dibagi 3 kan, jadinya kan jadi 4-4. Kalau kuartal itu harusnya cuma 3, 4-4. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 harusnya cuma gitu. Jadi kalau triwulan itu 4 bulanan, kalau kuartal itu yang 3 bulanan. Udah ya, ini 4 bulanan ya, triwulan dibagi 4. Ini tadi ada persediaan awal, kemudian ada persediaan akhir. Terserah, nanti pakai KW atau TW sama saja, karena dibagi 4 juga sama. Ya. Ini ada data awalnya bantal itu kan 300. Kita menghitung akhirnya di sini adalah 20% kali penjualan TW2. Ini 20% kali penjualan TW3. Ini dari penjual, salah tempat ya. Nah, ini 20% kali penjualan TW4 ini. Berarti di sini adalah ini kali 20%. Ini kali 20%. Ini kali kok di sini. Sama dengan ini kali 20%. Nah, ini. Berarti tidak menggunakan data stabilitas produksi, stabilitas persediaan tidak, tetapi kita menghitung. Ini nanti yang masuk awal kan ini menjadi awal di sini. Ini kan menjadi awal di sini. Ini menjadi awal di sini. Oh, iya, Mem. Soalnya kan tadi tuh saya tak kirain yang kuartal itu beda sama triwulan, makanya kok saya Oke, tadi bilang, oh kok triwulannya ada 3 gitu. oke. Berarti paham ya, sudah ya? Makasih. Oke, Ya, makasih, Mem. saya kembali ke investasi tadi. Investasi. Nah, ini. Kalau menggunakan PP, payback period, ada investasi awal 100 juta. 100 juta ini akan kembali berapa lama? Nah, kalau saya punya ketentuan bahwa, 3 tahun, saya perkirakan 3 tahun kembali, balik modal. Nah, ternyata dalam 1 tahun itu memperoleh pendapatan 150 juta. Biayanya 100 juta. Berarti dalam 1 tahun ada arus kas neto 50 juta. Ternyata dari investasi awal yang 100 juta, 1 tahun saya sudah kembali 50 juta, maka butuh waktu berapa lama uang 100 juta saya itu akan kembali? Butuh waktu 2 tahun.
Kalau tadi saya merencanakan atau memperkirakan 3 tahun, maka layak untuk dilakukan. Tetapi kalau saya menentukan, oh 1,5 tahun kembali, ternyata di sini 2 tahun, maka tidak layak untuk dilakukan. Ini PP, silakan. Nggak ada? Paham ya? Oh, Mem, Heeh, berarti kan itu kan 2 tahun tuh. Kalau heeh, semisal 1 tahun, perkiraannya kita 1,5 tahun, berarti heeh. nggak masuk. Ya, tidak. Misalkan ini perkiraan 1,5 tahun. Kemudian PP-nya 2 tahun. Maka ini akan ditolak. Kalau di sini perkiraan katakanlah 3 tahun. Kemudian PP-nya 2 tahun. Maka ini yang diterima. Ini Nanda. Jadi Memang, akan kita terima kalau di bawahnya PP. memang tanya. Nanda. Oke, Lisa mau tanya? Ya, Heeh. perkiraan itu berarti perusahaan sendiri ya yang buat? Iya, perusahaan sendiri. Pintar pertanyaanmu. Perusahaan sendiri yang memperkirakan. Karena ada pusat investasi, ada pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi, pusat biaya, maka pusat investasi ini bertugas seperti itu. Bagaimana perusahaan itu akan melakukan investasi, tetapi investasinya itu akan menguntungkan. Nah, tentunya yang bagian di situ harus punya pemikiran yang matang untuk manajemen keuangannya. Bagus, Lisa, pertanyaannya. Yang lain silakan. Oke. Kalau yang kedua berikutnya, ini ada arus kas tahunan sekarang. Kalau tadi dihitung kasar bahwa setiap tahun dapat 150, biayanya 150, ada arus neto 50. Berarti kalau uang saya 100, maka akan kembali 2 tahun. Di sini ada data konkret. Nah, kalau ini konkret nanti ya. Data konkret bahwa investasi awal kita 100. Tahun pertama ada arus kas 30. Tahun kedua 40. Tahun ketiga 50. Tahun keempat 60. Tahun kelima adalah 70. Nah, sekarang berarti total arus kas tahunan itu adalah dari 30 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 70, 250. Ini totalnya. Selama 5 tahun dari investasi yang kita lakukan sebesar 100 juta, itu akan ada arus kas masuk sebesar 250 juta. Nah, sekarang kita hitung. Dari 100 kita itu berapa lama akan kembali? Ini. 100 ya, awal. Tahun pertama kita memperoleh 30. Berarti masih kurang 70. Tahun kedua ada 40, maka masih kurang 30. Tahun ketiga itu adalah kurang 30, kita ambilkan dari 30. Tetapi di sini tidak full 1 tahun. Karena di tahun ketiga itu arus kasnya adalah 50 juta. Sementara kurang kita hanya 30. Berarti kita hitung, ini tadi tahun pertama 30, tahun kedua 30, berarti sudah 2 tahun ya. Kemudian yang sisanya itu adalah kita hanya butuh kurang 30, sementara yang ada di sini adalah 50. Berarti kita hitung 30/50 itu 0,6 tahun. Berarti PP-nya adalah 2,6 tahun. Oke, kalau ada pertanyaan silakan.
PP-nya 2,6 tahun. 0,6 tadi. Lanjut? Nggak ada pertanyaan? Oke. Metode yang kedua adalah ARR. Accounting Rate of Return. Tingkat pengembalian akuntansi. Nah, ini tadi kita menggunakan data investasi awalnya 100. Selama 5 tahun, umur investasinya adalah 5 tahun. Tadi saya sampaikan bahwa investasi ini selalu jangka panjang. Berarti kesalahan melakukan investasi maka juga akan berakibat jangka panjang. Ini umur investasinya 5 tahun. Berarti kalau salah mengambil keputusan ini akan berakibat kesalahan itu akan ditanggung juga selama 5 tahun. Karena sesuai dengan masa investasinya 5 tahun. Nah, arus kas tahunan tahun pertama 30, tahun kedua 30 lagi, 40, 30, 50. Kita hitung total arus kasnya dari tahun 1 sampai dengan tahun kelima, totalnya adalah 180 juta. Nah, kita hitung arus kas rata-ratanya. Berarti total arus kasnya 180 juta dibagi umur investasinya 5 tahun. Maka rata-ratanya adalah 36 juta. Kemudian kita menghitung penyusutan rata-ratanya. Yaitu investasi awal 100 juta dibagi dengan umurnya. Umur investasinya 5. Investasinya adalah ketemu 20. Maka kita bisa menghitung laba bersih rata-ratanya adalah 36 dikurangi 20, laba bersih rata-ratanya adalah 16. Maka ARR-nya adalah ini. Investasi rata-ratanya, investasi awal dibagi 2. Itu yang namanya rata-rata. Oh, alhamdulillah banyak ada yang ngirim anggaran penjualan. Nah, sekarang kita menghitung ARR-nya adalah 16 dari laba bersih rata-rata, kemudian dibagi dengan rata-rata investasi. Ketemunya 0,32. Kalau perusahaan sudah memperkirakan bahwa ARR saya adalah 0,25, maka ketemu 0,32 lewat. Kalau memutuskan ketemu 0,5, ternyata di situ 0,32, maka itu akan dilakukan. Ini yang ARR. Berikutnya yang ketiga itu adalah NPV. Net Present Value. Pekerjaan tadi dihentikan dulu. Kita lanjut ke investasi aja dulu. Nah, ini. PT ABC mengembangkan airport baru. Pendapatan tahunannya adalah 300 juta. Kemudian biaya peralatannya adalah 320. Setelah 5 tahun, peralatan itu bisa dijual dengan harga 40. Beban operasional itu adalah tahunan 180. Modal kerjanya akan bertambah sebesar 40. Nah, ini. Langkah pertama, kita mengidentifikasi arus kasnya dulu. Tahun pertama, peralatan 320, kemudian ada modal kerja tambahan 440 juta. Berarti ada 360. Tahun ke-1, tahun ke-1 kita memperoleh pendapatan 300,
kemudian biaya operasionalnya 180. Tahun kedua pendapatannya 300, operasionalnya 180. Tahun ketiga sama, tahun keempat sama, tahun kelima juga sama. Yang membedakan di tahun kelima kita punya nilai sisa. Kemudian kita punya perolehan modal kerja. Maka totalnya untuk tahun kelima karena sudah habis, berarti nilai sisanya ada, perolehan modal kerjanya juga ada, 40 kembalinya ini. Jadi selama tahun ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, karena proyek itu belum selesai, maka kita menerimanya adalah 120. Di tahun kelima, karena itu selesai proyeknya, maka kita akan memperoleh pengembalian modal 40 juta, kemudian nilai sisanya 40 juta. Ini angkanya kok kebetulan sama, saya rubah aja. Oh, ada yang 50 tadi ya. Saya rubah, modal kerja. Wah, rumusnya buyar semua nanti nggak jadi wis. Ini. Langkah 1 mengidentifikasi arus kasnya dulu. Kemudian saya kirim di WA tabel NPV. Mudah-mudahan motonya jelas, minta maaf. Kamis. Nah, itu. Kita menghitung dari tahun ke-0 tadi adalah 360 ini. Tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 120, tahun kelima tadi 200. Ada pertanyaan ya ini? Kemudian karena tingkat diskon faktornya 18, kita cari yang 18. Mem, diskon faktor 18 itu dari mana, Mem? Dari soal 12. Diskon faktornya misalkan 12%. Dari soal, diskon faktor tabelnya sudah saya kirim. Sudah saya kirim itu diskon faktornya. Di 12%, kita present value-nya di 12%. Mana 12%? Nah, itu. Periode ke-0 itu adalah 1. Kemudian tahun ke-1, lihat di tabel ini. Lihat tabel itu, Anda cari. Tahun ke-1 diskon faktornya 12%. Di kiri itu menunjukkan periode tahunnya. Kemudian di kanan itu adalah diskon faktor, persentase diskon faktor. Cari yang 12. Jadi periode 1 cari yang 12. 0,893. Ketemu? Ketemu, Ma'am. Oke. Yang kedua berarti 0,1690. Loh kok nggak sama saya hitungannya? Apa mata saya? Sebentar. Oh, salah. Tabelnya saya salah melihat. Lihat yang ini. Ini judulnya sebentar, tak lihatnya tadi. Terpotong ya fotonya. Ada tabel di halaman 351.
Tabelnya terpotong gambarnya, tulisannya. Keputusan investasi 431 tabelnya. Yang tabel ada judulnya. Yang tabel 1 ya. Tabel 1 itu adalah present value dari PVIF, IN itu di kanannya. Ada 12, 797, 712 dan seterusnya. Kemudian yang di tabel 2 itu adalah present value dari anuitas. Nanti kita pakainya belum. Jadi yang kita pakai adalah present value yang ada di tabel 1. Judulnya kalau tidak kelihatan, tabel 1 itu berarti yang nah ini, kelihatan tabel 1. Untuk 12% di periode pertama, aduh kok banyak yang ngumpulin anggaran penjualan, nanti dulu aja. Anggaran penjualannya nggak usah dikumpulin dulu ya, kita lanjutkan ini dulu. Untuk yang 12% itu dari 0,893, 0,797, 0,712, 0,636, dan 0,567. Net present value-nya adalah kita hitung dari arus kas dikalikan diskon faktor. Nah, ini 360 juta dikalikan 1 tetap minus. Kemudian 120 dikalikan 0,893, 120 dikalikan 0,7, 120 dikalikan 0,712, 120 dikalikan 0,636, dan 200 dikalikan 0,567. Kita jumlahkan ini. Arus kas masuknya, net present value-nya adalah 117 ini. Dari 360 yang harus kita keluarkan tadi, dikurangi dengan masuknya adalah 477. Maka ada positif 117. Karena NPV-nya positif, maka NPV positif, maka proyek layak dilakukan. Karena NPV-nya positif. Yang dinamakan NPV-nya itu negatif adalah kalau di sini kita keluarnya 360, ternyata yang masuk hanya 358. Nah, kita keluarnya 360, ternyata yang kita terima nanti hanya 358. Itu yang dinamakan dengan NPV-nya negatif. Maka ditolak. Tidak perlu diterima. Tetapi di kasus ini, NPV-nya adalah positif. Oke, coba dihitung kalau diskon faktornya sekarang 10%. Coba dihitung berapa kalau diskon faktornya 10% NPV-nya. Anda lihat di tabel tadi, berapa diskon faktornya. Saya latihan bisa melihat tabel. Sekarang DF-nya, DF itu diskon faktor 10%. Berapa NPV-nya? Yuk, silakan. Dihitung satu persatu aja enggak apa-apa, silakan. Tahun ke-0 tetap tidak ada perubahan ini. Tahun ke-0 adalah minus ini. Tahun ke-1 berapa NPV-nya? Silakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang bisa beraktivitas. Tulisan hitungan kirimkan ke WA Group.
Kalau tadi menggunakan diskon faktor 12%, ininya adalah diskon faktornya adalah 0,893, 0, oh enggak mau ditengahkan. 0,797, 0,712, 0,636, dan 0,567. Sekarang kalau diskon faktornya 10%, coba dihitungkan. Satu-satu. Ada yuk, triwulan tahun ke-1 berapa hasilnya NPV, tahun kedua berapa hasilnya NPV, dan seterusnya. Nanti kita jumlah NPV-nya positif ataukah negatif. Ini sama di sini. 3,250. Ini saya jumlahkan dulu. Ini adalah penjumlahan dari ini. Yuk, silakan. Satu dulu silakan. Belum ada? Paham tadi menghitungnya langkah 2 NPV? Itu dikali apa ditambah, Mem? Dikali. Dikali. Jumlah arus kas dikalikan diskon faktor. Ditulis aja, Lis, berapa kali berapa. Masukkan ke WA group. Oke. Oke, sudah ada yang masuk. Nanda nomor 1 adalah 109,080. Oke. Ketemu berapa kali berapa, Nanda? Diskon faktornya berarti diskon faktornya adalah 0,909. Ini adalah 0,826, 0,751, 0,683, 0,621. Ini. Saya tidak mau, kenapa? 0,621. Tidak mau, kenapa? Nah, ini. Oke. Untuk yang ini tadi, Nanda, oke, benar sudah Nanda, 109,080, terus Amel 99,120, iya, baru 2, silakan. Ini akan kita bandingkan NPV-nya positif ataukah negatif. NPV-nya positif atau negatif. Ini 108 ini diperoleh dari 120 juta dikalikan 0,909. Kurang lebar. Kemudian yang kedua itu adalah 120 juta dikalikan 0,826. Yuk. Berikutnya silakan. Oke. Yang ketiga sudah ada Nanda lagi. Berarti 120 juta dikalikan 0,751.
Oh, mana mau dah. 90, 120. Ya, betul. Ini kok ya nggak muncul nolnya. 0,751. Ya, alhamdulillah. Amel ngirimkan. Ya. Diketawain sama Cindy karena langsung di Excel menggunakan rumus ya. Saya ngeluarkannya satu-satu, Amel langsung. Nah, ini ternyata positif. 360 hasilnya adalah 508, ada NPV net present value-nya adalah 100. Kok nggak sama ya jumlahnya? 109, 99, 90, 81, 124. Totalnya 359 minus, kalau saya menjumlahkannya kok ketemunya 144, Amel. Iya, mem itu soalnya kan yang tahun ke-0 itu kan min 360 Heeh. juta. Jadi Oh, kamu nggak pakai min. iya keliru. Ya, oke. Langsung zoom soalnya. Nah, sekarang berarti di sini dengan DF 10%, NPV-nya juga positif ya nih ya. NPV-nya juga positif. Positif. Maka proyek diterima. Paham sudah? Proyeknya diterima. Ternyata dari arus kas yang kita terima sebesar 120, 120, 120 dan sebagainya, kalau dinilai sekarang kan 120 tahun pertama itu kalau sekarang terimanya 107. Tahun kedua itu 95. Tahun ketiga itu 85. Tahun keempat itu adalah 76. Jadi kalau sekarang bisa beli kerupuk 10, tahun depan hanya bisa beli kerupuk 8, tahun depannya lagi bila kerupuk 5, dan seterusnya. Karena nilainya akan semakin turun. Masih ada satu lagi untuk yang IRR. Ada ARR, ada IRR. IRR ini ada investasi 120 juta. Arus kas masuk bersih per tahun selama 3 tahun adalah 49.950 bersih ya, sudah bersih. Maka kita menghitung IRR-nya adalah 120 juta dibagi 49. Ketemunya adalah 2,402. 2,402. Itu dilihat di tabel nilai sekarang 2402 tabel 2, ini yang kita gunakan tabel 2. Kalau di sini menggunakan arus kasnya selama 3 tahun, Anda cari di periode 3 tahun yang angkanya ini atau mendekati ini. Ternyata di situ dapat kita lihat untuk yang 3 tahun itu ada di 12%. Ketemu? Tahun ketiga 12%. Saya lingkari itu. Jadi 3 tahun ketiga 3 tahun, karena 3 tahun berarti kita cari yang nomor 3, tahun ketiga. Kemudian angka 2,42 kita ketemukan, kita tarik ke atas ketemu tingkat diskon faktornya adalah 20%.
lihatnya di tabel 2. Udah? Gimana, Mem? Boleh diulangi? Saya ulang. Investasi ini akan ketemu dari 120 yang dilakukan. Kemudian sudah dihitung, tadi kan sudah ya, kita menghitung rata-rata arus kas masuk bersih tadi juga sudah ada di sebelumnya, di NPV ini tadi, ketemunya 49.950. Maka IRR-nya itu adalah 9.950. Ketemu ini, saya kurangi aja belakang koma 02. Kita cari angka 2402 ini kita cari yang di 3 tahun. Berarti di situ Anda lihat untuk yang 3 tahun, yang tahun 3 ya, N-nya 3 sini. Ini kan ada 1, 2, 3. Yang 3 itu mulai dari 1%, 1% dan seterusnya kayak 11%. Kemudian 12% ini. Yang 1% itu karena kita melihatnya di 3, 2,941. Enggak sama. 2,884. 2,829. 2, sorry. Saya sudah tidak mengurutkan. 10 itu 2,487. 11 itu 2,444. 12 itu 2,402. Nah, ini. Kita mencarinya seperti ini. Di periode yang 3 bulan, kita urutkan ke kanan, cari yang angkanya ketemunya 2,402. Ini. Ternyata, saya besarkan. Ternyata, ini ketemu, ini kan ya. Kalau kita tarik ke atas, angka ini adalah ada di diskon faktor 12%. Kalau misalkan angka ini ketemu di sini, maka diskon faktornya adalah 11%. Dan seterusnya. Bagaimana tadi siapa? Ya, Mem. Terima kasih. Oke. Yang lain silakan. Enggak ada? Oke. Saya mau nanya. Silakan. Jadi yang 49950 itu dari NPV Mem ya? Bukan dari NPV. 49950 itu adalah arus kas masuk bersih. Nah, arus kas masuk bersih tadi kita ngitungnya kan seperti ini. Arus kas masuk, mana tadi yang mana ya? Sebentar. Ini lepas, sudah lepas sendiri. Nah, ini. Arus kas masuk rata-rata, ini adalah kita hitung seperti ini tadi. Yang dari sini ada enggak ya? Saya paskan. Oh, enggak ada. Di mana tadi hitungannya? Investasi rata-rata. Nah, ini. Kalau tadi kita punya arus kas rata-rata, kita hitung dari total arus kas dibagi umurnya. Karena di sini ada 30, tambah 30, tambah 40, tambah 30, tambah 50, totalnya 180, dibagi 5, ketemunya 36. Nah, sama dengan di sini, kita tidak diketahui berapa. Yang jelas selama 3 tahun, kalau dibagi 3, rata-ratanya ketemu ini.
Vira? Iya, Mem. Terima kasih, Oke. Mem. Ya, yang lain lagi silakan. Ingat, dua metode discounted, duanya tidak. Dua memperhitungkan nilai waktu dari uang, duanya tidak. Yang payback dan ARR tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang, sementara yang NPV dan IRR memperhitungkan nilai waktu dari uang. Ini adalah 4 metode yang bisa kita pakai untuk menentukan keputusan melakukan investasi, layak atau tidak untuk dilakukan dengan 4 metode model atau metode ini tadi. Nah, ya, dong, sudah tidak ada pertanyaan? Oke, saya stop. Masih ada satu lagi. Mana ini diferensial? Ada biaya relevan dan biaya diferensial. Ini membuat poolnya di mana? Ini. Kita yang namanya biaya diferensial itu nanti akan kita sambungkan dengan biaya relevan ini ya. Kita menyebut biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif pengambilan keputusan. Ada beberapa alternatif yang nanti kita pakai, itu adalah keputusan untuk membuat atau membeli. Artinya, ada suatu barang, kita sebaiknya itu membuat sendiri ataukah membeli. Nah, ini akan kita gunakan biaya relevan. Kemudian ada lagi keputusan untuk meneruskan atau menghentikan produk. Jadi kalau yang pertama tadi, misalkan kita butuh barang X. Dari hitung-hitungan sebetulnya lebih untung mana? Kita membeli atau membuat sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada produk yang kemungkinan suatu saat ternyata produk itu rugi. Tetapi kita harus memutuskan meneruskan memproduksi itu atau menghentikan. Kalau meneruskan bagaimana, kalau menghentikan bagaimana, itu kita hitung, kita pertimbangkan. Kemudian keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau selama kapasitas menganggurnya masih ada dan menutup kontribusi margin, maka layak untuk dilakukan. Kemudian keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Ada perkebunan yang mudah busuk berarti apa? Nanas. Pada saat panen, nanasnya itu kan banyak banget nanas. Maka perusahaan memutuskan, saya akan jual nanas, ataukah nanas itu saya proses menjadi selai, baru saya jual. Jadi akan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Nah, semua itu butuh untuk penetapan harga. Nih, kalau membeli atau membuat, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri itu dilakukan dengan membandingkan biaya relevan untuk membuat sendiri dan untuk membeli. Kita bandingkan. Yang lebih rendah antara membeli dan membuat itu yang kita pilih. Tetapi harus diingat, dalam melakukan pembelian, ada beberapa unsur biaya yang tidak harus dikeluarkan. Berbeda dengan kalau membuat sendiri. Berikutnya untuk meneruskan atau menghentikan.
ini akan membandingkan laba yang diperoleh jika perusahaan itu meneruskan untuk memproduksi suatu produk atau dengan menghentikan. Kalau produk A saya produksi terus, labanya berapa? Kalau produk A saya hentikan, hanya ada produk B saja, labanya seberapa? Nah itu. Berarti di sini laba sebagai ukuran pengambilan keputusan. Sebetulnya itu tidak terlalu fair kan ya kalau hanya dari satu sisi penilaiannya. Kemudian menerima atau menolak pesanan khusus. Pesanan khusus harga jualnya murah dari harga biasanya, dipertimbangkan kalau masih ada kapasitas menganggur, kemudian masih ada kontribusi margin yang layak untuk diterima, yang layak digunakan untuk menutup biaya tetap. Ini menolak atau menerima. Kemudian menjual atau memproses lebih lanjut, produk yang dihasilkan itu bisa dijual langsung, contohnya hasil pertanian, atau diproses terlebih dahulu menjadi makanan. Untuk proses itu butuh biaya produksi. Nah, kemudian dibandingkan kalau nanas itu saya jual langsung, berapa labanya? Kalau saya olah dulu menjadi selai baru saya jual, berapa labanya? Itu kita compare-kan antara menjual dan memproses lanjut. Jadi semuanya ini kita bandingkan antara biaya untuk membuat dengan biaya untuk beli dibandingkan. Ini laba kalau meneruskan dibandingkan dengan laba untuk menghentikan. Ini yang ketiga, kontribusi margin yang dihitung. Yang keempat, menjual atau proses lanjut. Nah, ini adalah beberapa biaya relevan yang dipakai untuk dasar pengambilan keputusan. Saya share Excel-nya. Nah, keputusan untuk membeli atau membuat. PT X memproduksi 10.000 komponen, biaya penyerapan penuh, full costing, full, ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, uraian biayanya ada ini. Totalnya 82 juta, biaya per unitnya adalah ini. Kemudian kita akan menghitung daftar biaya, total biaya relevan untuk masing-masing alternatif. Kalau sewa peralatan, jelas membuat ada, membeli tidak ada. Karena kita tidak memproses, nggak butuh peralatan. Maka membelinya kosong. Bahan baku langsung juga sama. Kalau membuat kita mengeluarkan, kalau membeli tidak mengeluarkan. Tenaga kerja langsung juga sama. Overhead pabrik juga sama. Tenaga biaya pembelian tidak ada di membuat, munculnya ada di membeli. Kemudian tenaga kerja paruh waktu. Nah, tentunya tenaga kerja paruh waktu tadi ini adalah yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan proses pembelian ini tadi. Ini 8.500.000. Kalau kita membuat 45, ternyata kalau membeli 56. Nah, ini. Ternyata membeli itu lebih murah. Membuat sendiri itu lebih murah. Membuatnya 45, membelinya adalah 56.
Jadi ada selisih 11.000. Maka keputusannya adalah sebaiknya membuat sendiri. Jangan beli. Ini keputusan yang pertama. Membeli atau membuat. Bilang. Kemudian kalau yang kedua, itu adalah keputusan meneruskan atau menghentikan. Nah, ini ada produknya, ada 3. Ada produk A, ada produk B, ada produk C. Ternyata dari hitungan, produk A itu laba 40, produk B laba 30, produk C rugi 20. Secara total, maka perusahaan labanya adalah 50. Nah, di sini kita akan menghitung. Kalau yang rugi itu kita turun, kita hentikan, tidak kita proses produksi lagi, apakah laba totalnya naik? Ini hitungannya. Nah, kalau produk C itu tidak diproses, maka fixed cost-nya tetap keluar. Ini Anda perhatikan. Bahwa fixed cost itu kalaupun perusahaan tidak berproduksi, tetap harus membayar atau tetap dibebani dengan fixed cost. Beda dengan variable cost. Makanya di sini, kalau C-nya kita hentikan, tidak kita produksi. Tetapi di dalam perusahaan tersebut, tetap harus menanggung biaya tetapnya adalah 45.000. Maka kalau tadi ada produk A, B, C, yang 2 laba, yang 1 rugi, totalnya masih laba. Kalau yang di sini ternyata labanya justru turun. Karena ada beban tetap ini. Maka sebaiknya mana? Sebaiknya adalah meneruskan, tidak menghentikan. Kesimpulannya. Ada respon? Nggak ada? Oke. Saya lanjutkan. Kalau yang ketiga itu adalah menerima atau menolak pesanan khusus. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau menggunakan pesanan khusus kita menggunakan variable costing ya. Ini ketemunya adalah masih ada laba 200 ini. Nah, masih ada kontribusi margin juga, jadi diterima. Ini tidak perlu saya bahas lagi. Yang berikutnya, keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Kalau memproses, kita pendapatannya 450, biaya pemrosesannya adalah 120, maka ada laba 330. Kalau menjual, maka pendapatannya 150, biayanya pemrosesan tidak ada, labanya adalah 150. Jadi ada perbedaannya, selisihnya. Penjualannya dari 40 ke 150 ada selisih 300. Biaya pemrosesan dari 0 menjadi 120, ada selisih 120. Yang terakhir, labanya dari 330 turun menjadi 150, selisihnya adalah 180. Ini adalah 4 keputusan yang berhubungan dengan
biaya diferensial dan biaya relevan. Silakan kalau ada respon. Silakan kalau ada respon. Oke, enggak ada. Saya simpan dulu. Saya kirim ke GCR ya. Silakan sekarang kalau sudah tidak ada pertanyaan, soal tadi selesaikan. Masih ada waktu 10 menit selesai itu, harusnya selesai. Anggaran penjualan kirimkan, kemudian anggaran produksi. Ada WA saya kok tidak bisa. Saya perlu screenshot. Terlempar lagi kah? Saya nggak bisa masuk. Saya terlempar ya saya kok nggak bisa masuk saya. Sampai IGA. Silakan kalau ada pertanyaan, sambil ada pertanyaan. Yang hadir 34, dikurangi saya dan Mas Hasan dari 32. Dua ya, anggaran penjualan dan anggaran produksinya. Kalau tidak ada, saya tunggu Anda ngirim anggaran penjualan dan anggaran produksi. Sudah tak tulis di grup. Satu. Ya, sudah. Nggak ada pertanyaan? Paham ya? Yang anggaran produksi itu yang stabilitas produksi sama persediaan itu ya, Mem? Tapi ini tidak pakai stabilitas itu karena sudah ditentukan persediaannya. Tinggal kita menghitung produksinya. Oh iya, Jadi makasih. salah satu aja, ya. Materi ujiannya sampai diferensial ya. Sampai biaya relevan. Untuk memutuskan membeli, menjual, menghentikan, kemudian membuat, dan seterusnya itu tadi. Oke, saya tunggu kalau tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf kalau selama pertemuan ada 6 kali pertemuan mungkin saya emosi,
saya marah dan sebagainya. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, tetapi pertanyaan di WA tetap masih jalan, tetap jalan. Jadi tidak terhenti di sini. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya tunggu pekerjaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Men. Ya, sama-sama. wabarakatuh. Men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.